tips-tips atau Ya, mengenai hal-hal yang harus diperhatikan. Baik, kita mulai aja Pak Andi ya. baik, silakan Pak Yudi. Ya, minta tolong Pak Yudi untuk share screen. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu, saya akan menyampaikan, ini bukan berarti saya yang lebih tahu atau saya yang lebih paham ya, mengetahui segalanya, tapi saya akan mencoba dari sisi untuk menyampaikan apa yang menjadi perhatian OJK sebagai pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan. Tentunya ada kaitannya dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, ya. Kalau bicara mengenai investasi, tentunya tiap-tiap orang melakukannya disesuaikan dengan fasenya. Apakah itu fase umurnya atau maupun fase dari keadaan ekonominya. Cuman yang pasti adalah prinsip dari investasi itu adalah eh, kita menyimpan atau kita menunda dari pengeluaran untuk konsumsi barangkali atau untuk hal-hal yang hanya sebatas untuk keinginan barangkali ya Pak, lebih diprioritaskan disimpan dana atau uang tersebut untuk tujuan yang di masa yang akan datang. Jadi ada dimensi waktu di sini untuk menyimpan dan kemudian manfaatnya akan kita rasakan di kemudian hari. Tentunya ini juga disesuaikan dengan tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sudah dilakukan atau melakukan, contoh sederhananya investasi itu tabungan ya Pak. Tabungan, kita menyimpan sebagian dana dari uang atau dana kita digunakan untuk di kemudian hari, apakah untuk tujuan-tujuan yang akan kita capai, misalkan untuk sekolah atau untuk hal-hal yang lain. Nah, tentunya dari adanya waktu yang akan datang juga ketika kita dalam pelajaran ekonomi ketika saya kuliah dulu ada ini nilai uang itu beriringan dengan adanya inflasi gitu, dan juga kebutuhan di mana inflasi itu adalah dipicu dari adanya kenaikan, ada potensi kenaikan dari kebutuhan biaya hidup. Nah, itu tentunya dengan harapannya dengan melakukan investasi kita bisa setidaknya tidak di bawah daripada biaya hidup yang semakin hari semakin meningkat tentunya, dan disesuaikan juga dengan pendapatan kita. Ya, lanjut Pak Yudi. Nah, di mana berinvestasi tentunya Bapak Ibu juga mungkin sudah melakukan ya, sudah secara praktiknya sudah melakukan. Kalau secara garis besarnya investasi itu dibagi dua, ada investasi di dalam bentuk atau sektor real maupun di sektor keuangan. Nah, mungkin kalau yang sektor real itu kita lebih banyak gitu ya sudah melakukan hal ini gitu. Seperti misalkan membeli rumah, ruko atau tanah barangkali untuk tidak apakah itu digunakan secara langsung ataupun memang dibeli untuk disimpan atau kita pergunakan di waktu yang akan datang dengan tujuannya apakah untuk dijual kembali atau memang untuk akan digunakan tetapi tidak untuk saat ini. Atau juga mungkin bagi ibu-ibu terutama yang kebanyakan ada untuk membeli emas atau logam mulia dan hal-hal yang memang barang-barang berharga yang memang kita untuk digunakan untuk investasi. Nah, khusus untuk sesi ini mungkin saya akan memfokuskan pada di sektor finansial ya, yang terkait dengan produk atau layanan yang disediakan oleh sektor jasa keuangan. Yang umum mungkin barangkali sudah kita ketahui itu di perbankan. Ada produk tabungan, kemudian deposito, kemudian asuransi ya. Kalau mungkin di Bapak Ibu di agen Briling itu juga ada ya produk-produk
ini seperti tabungan, kemudian asuransi mikro ya, terutama mungkin Iya, AMKKM. betul AMKKM. Nah, saya juga waktu itu Kalau di jadi kita. ingat itu waktu di Tasik itu membahas itu AMKKM bersama Ibu Priscila. Sekalian itu ya Pak ya, Betul, sosialisasi. iya betul. Karena memang kalau kami dari OJK, terutama bagian saya Pak, untuk mendorong inklusi itu kan tadi sesuai dengan semangat dari agen Briling Pak ya, mendekatkan layanan produk keuangan dan tentunya untuk lebih mendekatkan dan untuk lebih masyarakat bisa mengakses itu menyediakan produk dan layanan yang memang bisa dijangkau. Artinya ya secara harga atau secara biaya mungkin murah atau bersaing dan juga mudah gitu untuk prosesnya. Nah, tentunya ada juga semakin berkembangnya produk layanan juga terutama dengan dukungan teknologi, ada namanya fintech ya. Mungkin nanti sedikit saya mengulas mengenai apa itu fintech, atau mungkin yang bahasa yang lazim itu pinjol kali ya Pak ya. Orang-orang kebanyakan pinjaman online gitu seperti itu. Nah, kemudian ada juga di pasar modal yang di luar perbankan, saham, atau kemudian di komoditi atau bursa berjangka. Ya, lanjutnya Pak Yudi. Nah, prinsip dari investasi itu adalah kita perlu selain memperhatikan daripada produk atau dari yang disediakan oleh sektor jasa keuangan, memahami produknya tersebut, juga karakteristiknya seperti apa, juga kita harus paham juga bahwa itu ada risiko dari setiap investasi yang kita lakukan atau setiap pun dalam ini ya, pun dalam usaha gitu kan, tidak hanya skala untuk investasi, ketika berusaha pun kan kita, mungkin Bapak Ibu di sini juga mungkin pasti kan sudah memiliki usaha ya Pak Andi ya, memang kan untuk agen Briling itu tentunya kan ada risiko di situ. Nah, khusus untuk khusus untuk produk-produk yang disediakan oleh sektor jasa keuangan, itu risikonya bermacam-macam. Artinya ada yang levelnya rendah, kemudian ada juga yang levelnya yang relatif tinggi. Dan ada prinsip seperti ini ya, kalau mungkin ini hal yang prinsip secara umum bahwa dalam investasi bahwa high risk high return, artinya semakin tinggi risiko katanya itu makin memberikan tinggi ya Pak, tinggi returnnya gitu kan. Ya. Nah, tapi memang itu harus disesuaikan kembali dengan karakter kita gitu. Artinya secara kondisi keuangan atau secara mental mungkin ya Pak, kita itu karakteristiknya seperti apa? Apakah orang yang tipenya berani gitu untuk menanggung risiko gitu kan. Jangan sampai kita hanya melihat dari satu sisi saja, kita hanya melihat dari return-nya saja, potensi keuntungan yang akan kita dapatkan, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip tadi, dengan return yang tinggi itu biasanya berhubungan dengan adanya risiko yang tinggi juga gitu. Untuk sektor keuangan ini saham itu relatif lebih tinggi daripada produk-produk yang lainnya. Ada tabungan, deposito, obligasi, reksadana. Kurang lebih seperti itu. Lanjut Pak Yudi. Nah, sekarang tadi kan bicara mengenai dasar daripada prinsip ya Bapak Ibu. Perlu saya informasikan nih Pak Andi dan Bapak Ibu semua bahwa ada namanya Satgas Waspada Investasi. Kenapa ada namanya ini? Karena ini merupakan sebagai salah satu bentuk kepedulian gitu Pak, komitmen gitu dari beberapa terutama OJK ya sebagai otoritas yang mengatur sektor jasa keuangan, yang juga dengan beberapa kementerian atau lembaga lain, kepedulian bersama gitu untuk mencegah adanya praktek-praktek yang melawan praktek atau perbuatan yang melawan hukum terkait bidang investasi gitu. Nah, jadi Satgas Waspada Investasi atau SWI ini kita singkat biasanya itu sejak tahun 2018 ini ada menambah keanggotaan jadi menjadi 13. Jadi sekarang itu ada semacam forum ya Pak, Satgas Waspada Investasi ini dibentuk berdasarkan MOU, nota kesepahaman
Otoritas Jasa Keuangan, kemudian bersama dengan Kementerian Perdagangan, Koperasi UMKM, kemudian dari pihak yang penegak hukum juga ada, dari kepolisian, kemudian dari kejaksaan, kemudian dari kementerian yang lain juga, Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian dari Bank Indonesia. Nah, tentunya ke-13 kementerian atau lembaga ini juga kenapa dia bergabung di dalam forum ini, tentunya ada kaitannya ya, sesuai dengan otoritas atau kewenangan dari masing-masing dalam hal pencegahan, dari mulai proses pencegahan maupun ketika adanya ditemukan penyalahgunaan atau penyimpangan dari praktik-praktik investasi seperti itu. Jadi tugasnya belum Pak Yudi, mohon balik lagi. Tugasnya dari SWI itu adalah tadi mengkoordinir pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Seperti yang saya bilang tadi, ini disesuaikan dengan tugas atau kewenangan dari masing-masing kementeriannya dalam hal fungsi dari Satgas Waspada Investasi ini, kemudian memberikan upaya perlindungan konsumen, dan masyarakat, serta mengkomunikasikan penanganan dengan instansi terkait. Oh iya, saya juga perlu menginformasikan, kan salah satu tugas OJK juga Pak, selain mengatur atau memberikan mengawasi, melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, juga ada tugas untuk memberikan edukasi dan perlindungan konsumen, terutama konsumen sektor jasa keuangan. Nah, ini sebagai salah satu implementasi dari tugas tersebut, adanya forum Satgas Waspada Investasi ini. Ya, lanjut Pak Yudi. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, tugas-tugas ini tugas-tugas pengaturan pengawasan OJK terhadap sektor jasa keuangan. Kan sektor jasa keuangan itu ada dibagi menjadi beberapa subsektor. Ada sektor perbankan, kemudian non perbankannya itu ada pasar modal, kemudian asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau leasing, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, selain tadi ada juga fungsi atau tugas untuk melakukan perlindungan konsumen. Ya, lanjut Pak Yudi. Ya, jadi Satgas Waspada Investasi ini melakukan tugasnya dari mulai hal-hal yang bersifat pencegahan, dan ketika misalkan adanya ditemukan suatu praktik-praktik investasi yang cenderung merugikan, gitu kan, atau mungkin dia ilegal secara legalitas atau secara hukum. Ini apa ini? Kita juga ada fungsi terkait pencegahannya sampai dengan penanganannya. Untuk pencegahannya, selain melakukan edukasi seperti yang dilakukan salah satunya oleh saya ini, mungkin juga memberikan rekomendasi terkait regulasi untuk kebijakannya, kemudian memantau kegiatan investasi ilegal. Nah, memang untuk pemantauan kegiatan investasi ilegal ini biasanya itu selain dilakukan oleh secara masing-masing ke kementerian atau lembaga tadi, ke-13 tadi, juga bisa bersumber dari adanya laporan dari masyarakat, misalkan kan ada pengaduan atau laporan mengenai dugaan, ya. Kalau laporan itu kan masih bersifat dugaan, karena ketika bersumber itu dari laporan, kami masih atas SW itu masih melihat itu sebagai dugaan. Nanti dilakukan adanya penyelidikan atau klarifikasi gitu. Jadi prosesnya tidak langsung melakukan tindakan, ya, penanganan atau hal-hal yang bersifat represif atau penegakan hukum, tetapi ada prosesnya dahulu, klarifikasi seperti itu, kemudian memanggil, barangkali ya bentuknya seperti itu. Kemudian ketika itu misalkan suatu praktik itu dibuktikan atau terbukti melakukan adanya tindakan yang bersifat dikategorikan ilegal, itu ada penanganan tersendiri. Atau proses sebelum itu adalah sebelum proses sampai dengan penegakan hukum, barangkali mungkin ada pemeriksaan bersama juga, kemudian rekomendasi
ke instansi terkait untuk melakukan penanganan. Misalkan ke salah satu dari kementerian atau lembaga tadi, menginformasikan, berkoordinasi bahwa ada praktik-praktik kegiatan usaha yang misalkan kegiatan usahanya berdagang, misalkan berdagang. Nah, tentunya kan itu adanya badan atau kementerian yang membawahi atau yang berwenang atas izin kegiatan usaha perusahaan tersebut misalkan. Nah, tentunya disesuaikan dengan otoritasnya. Misalkan kalau berdagang berarti ke Kementerian Perdagangan seperti itu. Jadi ada rekomendasi atau koordinasi dahulu. Kemudian apabila memang terbukti gitu ya, terbukti setelah dilakukan penanganan ini ada dia tidak memiliki izin yang sah atau yang secara legal, tentunya ada tindakannya, penanganannya itu menjadi lebih tinggi lagi, artinya dilakukan penghentian atau pembekuan. Jadi disesuaikan dengan kondisi dari temuan atau adanya laporan dari dugaan dari kegiatan-kegiatan yang investasi yang cenderung untuk ilegal ya. Kemudian Pak Yudi. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ini ya tahu gitu, mungkin mendengar di berita gitu kan mengenai kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya itu investasi, artinya ada sekelompok orang atau orang yang memang menyerahkan atau menginvestasikan uangnya, sebagian uangnya untuk diiming-imingi atau diinformasikan akan mendapatkan return atau keuntungan yang tinggi. Nah, ada beberapa sih karakter dari investasi yang memang biasanya ya berdasarkan dari temuan-temuan yang sudah diperoleh atau dilakukan tindakan oleh SWI ini adanya. Biasanya penyebab utamanya itu masyarakat itu artinya terlibat ke dalam kegiatan investasi yang bodong atau ilegal itu tergiur oleh bunga yang tinggi. Karena memang dijanjikan juga sih oleh pelaku tersebut bahwa diiming-imingi dengan keuntungan yang sangat tinggi. Tetapi yang tinggi ini kan bukan berarti larangan, tetapi tinggi ini perlu dilengkapi juga dengan misalkan tidak wajar, tinggi dan tidak wajar mungkin ya. Kalau tinggi mungkin kan itu relatif ya, mungkin tinggi dan tidak wajar. Juga mungkin barangkali ada tidak wajaran itu karena misalkan waktunya cepat gitu kan, instan gitu kemudian. Nah, jadi pelaku-pelaku ini mungkin melakukan kegiatan-kegiatan ini mensiasati atau memanfaatkan dari ketidakpahaman di masyarakat gitu kan, terutama kelompok masyarakat yang memang tidak mengetahui mengenai produk tersebut atau mengenai investasi yang baik, atau juga mungkin orang yang paham ya, atau mungkin juga orang yang paham katakanlah yang berpendidikan, tetapi memang tergiur tadi itu kan di faktor yang pertama, tergiur karena bunga yang tinggi, diiming-imingi oleh keuntungan yang tinggi dan cepat instan seperti itu. Kemudian juga biasanya salah satu bisa dibilang modus atau cara yang dilakukan oleh pelaku itu adalah menggunakan tokoh-tokoh tertentu gitu, tokoh-tokoh masyarakat atau siapa memang public figure gitu kan yang memang dikenal oleh masyarakat. Jadi apakah itu memang secara diketahui oleh tokoh tersebut atau memang dicatut gitu ya, seolah-olah misalkan kan kalau sekarang kan kalau era digital ini ya Pak, bisa jadi kan misalkan video gitu, video orang dibuat seolah-olah dia mendukung atau mengendorse ya kalau sekarang itu dari kegiatan itu tersebut, padahal itu cuma potongan-potongan, barangkali itu trik daripada pelaku itu seolah-olah kegiatan usahanya itu memang didukung, artinya dibantu untuk dipromosikan oleh public figure tersebut.
dampak yang ditimbulkannya dari investasi ini, selain merugikan ya tentunya pasti merugikan dari, masyarakat atau orang yang memang, apa, terlibat atau ikut masuk ke dalam kegiatan tersebut, juga adanya ketidakpercayaan nih, secara kalau kami secara otoritas mungkin melihatnya, ini bisa berakibat efek negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap, lembaga keuangan barangkali ya, menimbulkan persepsi yang, negatif bisa jadi. Kemudian juga mengganggu secara, apa ya, secara, sosial kan masyarakat menjadi resah, menjadi, eee, apa, menjadi, marah gitu kan karena apa, hasil yang dijanjikan oleh pelaku tersebut tidak kunjung juga datang atau tidak kunjung juga diterima sesuai yang diperjanjikan barangkali. Nah ini contoh-contoh beberapa, mungkin Bapak Ibu juga melihat, contoh di berita ya, mungkin ada di mengenai apakah itu bentuknya macam-macam ya Bapak Ibu, bentuknya bisa, eee, kalau dari yang sudah-sudah ini bisa berbentuk koperasi atau mungkin bentuk kegiatannya itu adalah penawaran paket umroh gitu ya, dan hal-hal yang lainnya. Ini banyak contoh-contoh beberapa. Ya lanjut Pak Yudi. Iya, ini beberapa contoh dari kerugian secara material Bapak Ibu yang diakibatkan oleh adanya praktik investasi yang, apa, ilegal ini. Yang memang selain memakan korban material juga tadi menimbulkan ketidak, stabilan barangkali atau keresahan gitu secara sosial. Ini, apa, selain me merugikan daripada nasabah juga me membuat kestabilan terhadap, apa, secara sektor keuangan ya, secara mikronya, apakah itu di tingkat regional atau mungkin kalau memang ini dia sudah tersebar atau memang, apa, volume atau nilai, kerugiannya itu besar, itu bisa juga berdampak barangkali secara nasional, secara luas lagi. Ini beberapa, praktik atau kasus yang memang sudah dilakukan, sudah adanya putusan hukum terhadap kasus tersebut. Jadi dari perkiraan total kerugian dari tahun 2018 sampai 2008 sampai 2018 itu kurang lebih 88 triliun. Ini sangat besar sekali. Kalau memang ya andaikan gitu kan kalau dana ini ya, ya kami prihatin gitu kan dana masyarakat yang memang bisa sebesar ini kalau memang, apa, eee, akan lebih baik gitu kan maksudnya, kalau memang ya tentu semua tidak mengharapkan ya ini kerugian, tetapi, potensi dana ini kan kalau memang itu bisa dihindari atau bisa apa, kita hindari, itu bisa dilakukan untuk hal-hal yang bersifat produktif gitu, untuk Iya. melalui sektor perbankan atau sektor jasa keuangan lain. Ya lanjut Pak Yudi. Ya, ya ini kurang lebih, ini tadi ya, bahwa karakteristik dari adanya investasi yang, bodong yang mungkin istilahnya bukan bodong, mungkin apa ya, ya investasi yang, ilegal lah ya, atau yang merugikan lah, potensi merugikan itu misalnya menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dan waktu cepat. Tadi kan selain, menjanjikan yang return atau keuntungan yang tinggi juga tidak ada sisi tidak wajar dan cepatnya itu tadi. Juga kemudian, modusnya itu bisa juga menjanjikan, bonus dari adanya perekrutan anggota, member get member. Nah ini kalau, itu tadi ya, mungkin kalau bahasa, secara, eee, apa, secara ekonominya atau secara praktik di, globalnya itu praktek Ponzi. Karena dia memang butuh, eee, apa, anggota lain, butuh merekrut untuk orang lain supaya, skala ekonomisnya menurut versi mereka itu bisa tercukupi gitu kan. Tapi bahayanya, dia kan jadi membentuk suatu piramida itu. Jadi dari awalnya mungkin katakanlah
10, kemudian berlipat-lipat karena ada skema tadi kan, merekrut anggota lagi dengan dijanjikan adanya bonus. Tapi risikonya adalah ketika pengelolaan dana itu atau misalkan pengelolaan dana itu oleh pelaku utamanya ya atau yang mengelolanya itu macet, nah itu akan berimbas gitu secara piramid ke anggota yang lainnya. Jadi memang perlu hati-hati sekali. Selain tadi yang saya sampaikan juga memanfaatkan public figure atau masyarakat. Kemudian juga biasanya karena memanfaatkan ketidaktahuan mengenai investasi, beberapa masyarakat yang memang belum secara literasi keuangannya memang masih rendah ya, diklaim atau dibicarakannya tanpa resiko misalkan seperti itu. Dan itu mungkin bagi beberapa masyarakat yang memang belum paham atau literasinya masih kurang, itu ya diterima saja gitu kan secara bulat-bulat. Saya ya, Pak. Iya Pak, percaya akhirnya kan. Kemudian, nah secara selain tadi kegiatan usahanya, juga secara legalitas, secara sahnya gitu kan, dia tidak jelas, dia tidak memiliki izin, kemudian ada izin kelembagaan tetapi tidak punya izin untuk operasional atau untuk usaha, karena kan memang untuk beberapa kegiatan usaha terutama di sektor keuangan itu ada proses tahapan. Misalkan dia untuk secara kelembagaannya oke ada, tapi untuk izin usahanya ada lagi diperlukan izin seperti itu. Kemudian ada juga mungkin yang izin kelembagaan dan izin usahanya sudah ada, dia sudah terima gitu. Tapi memang praktiknya tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh otoritas atau kelembagaan yang berwenang. Misalkan atau mungkin menyimpang dari ketentuan yang seharusnya berlaku terhadap lembaga tersebut. Misalkan misalkan perdagangan lah ya, saya ambil sederhana aja. Misalkan dia memperoleh izin untuk berdagang sapi atau peternakan lah katakanlah. Kemudian pada praktiknya dia melakukan kegiatan investasi gitu kan, menarik anggota masyarakat lain untuk berinvestasi, tetapi dia melakukan juga kegiatan-kegiatan lain yang di luar izin yang sudah diberikan. Dia cuma dapat izin untuk berdagang sapi, tetapi dia melakukan hal-hal yang lain misalkan. Seperti misalkan melakukan investasi yang memang di luar dari yang sudah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang lembaganya. Misalkan apakah itu oleh kementerian atau dinas perdagangan, seperti itu. Jadi dia melakukan praktek-praktek di luar yang sudah diberikan izin. Jadi ada beberapa tips ya Pak Ibu untuk berinvestasi ini sebelum kita berinvestasi ini. Tadi yang pertama sekali itu kenali lembaga dan produknya. Kenali kalau memang dia berbentuk badan hukum, dia lembaga gitu atau perusahaan, apakah itu CV atau apa, kenali dulu. Kenali lembaganya dan produknya, cari tahu dulu apakah dia memang sudah berizin dari otoritas yang berwenangnya. Kalau misalkan nih, kalau OJK katakanlah perusahaan ini ya, perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing gitu kan. Ya tentunya kita harus cari tahu dulu apakah dia sudah terdaftar atau berizin, atau pegadaian katakanlah sudah terdaftar atau berizin di OJK, nah seperti itu. Nah Bapak Ibu bisa mengecek gitu, bisa melakukan konfirmasi ke kami ke OJK. Nanti ada untuk layanan mengenai untuk memastikan identitas atau legalitas dari lembaga. Juga teliti produknya. Selain teliti tentu di dalam proses meneliti itu memahami prosesnya, seperti apa, apakah wajar gitu kan, kemudian manfaat dan risikonya, kemudian hak dan kewajibannya. Nah, hak dan kewajibannya ini dalam arti Bapak Ibu ketika melakukan, kan biasanya ada perjanjian ya, kalau misalkan untuk kredit, hal yang umum itu, untuk ketika kita mengajukan pinjaman atau kredit itu ada akad kredit. Nah, Bapak Ibu pahami hak dan kewajibannya, atau
untuk investasi katakanlah juga ada, biasanya ada juga perjanjian serta tulis pahami hak dan kewajibannya. Nah, jangan sampai kita baru menyesal, artinya baru tahu karena kita tidak membaca gitu kan ya, karena kita lalai mungkin pada saat itu kita tidak membaca hak dan kewajiban kita baru sadar di kemudian hari. Nah, itu bisa kalau memang berisiko untuk merugikan kita gitu. Ya lanjut Pak. Ya, ini mungkin strategi ya, hal-hal yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi tadi terhadap untuk mencegah maupun melakukan penanganan terhadap investasi yang ilegal itu. Jadi adanya tindakan preventif itu artinya mencegah dahulu, seperti memperkuat koordinasi, kemudian mewajibkan seluruh industri keuangan yang belum terdaftar untuk segera mendapatkan izin. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi SWI atau Satgas ini tidak langsung segera memberikan tindakan. Ketika misalkan ditemukan adanya lembaga keuangan ya yang belum terdaftar atau belum berizin, ada tindakan-tindakan preventifnya. Salah satunya misalkan mendorong atau misalkan dia memanggil dulu kemudian mendorong, coba segera ajukan. Hanya kita memberikan arahan ya, meminta gitu untuk dia segera, kalau belum berizin ya berizin dulu gitu. Jadi tidak langsung mengenakan tindakan atau mengenakan sanksi seperti itu. Jadi hal-hal bersifat pendekatan dahulu ya, hal yang bersifat pembinaan dahulu. Kemudian juga tindakan preventif yang lain, melakukan literasi dan edukasi, kemudian meningkatkan peran dengan mendeteksi dini, mungkin dengan membuka-buka layanan-layanan informasi dari masyarakat atau dari melalui telepon atau melalui email seperti itu. Kemudian juga ada mempublikasikan kegiatan investasi ilegal. Nah, kami juga secara rutin secara bulanan atau bahkan mungkin mingguan ya, kami biasanya melakukan adanya siaran pers mempublikasikan kegiatan investasi gitu, bahwa kegiatan investasi ilegal yang telah katakanlah dilakukan tindakan preventif ini atau represif ini. Nah, ini untuk salah satu bentuk untuk edukasi juga ke masyarakat bahwa agar tetap berhati-hati terhadap kegiatan investasi yang beredar di masyarakat. Kemudian tindakan represifnya artinya ini tingkatannya sudah melalui proses tadi ya preventif atau mungkin kegiatannya itu memang sudah berdampak merugikan secara luas ya kepada masyarakat. Ini bisa setelah dilakukan penelitian, tentunya setelah dilakukan klarifikasi, setelah dilakukan pemanggilan, mungkin dia atau pelakunya ini tidak melakukan hal-hal yang direkomendasikan atau diminta oleh Satgas Waspada Investasi, ini bisa dilakukan pencabutan izin atau menghentikan aktivitas gitu, seperti itu. Kemudian juga memperkuat koordinasi dengan penegak hukum ya. Ini bisa dilakukan untuk hal-hal yang memang berindikasi pidana, barangkali ini bisa dilanjutkan ke proses hukum. Kemudian juga membentuk crisis center untuk korban investasi ilegal. Nah, ini untuk sebagai salah satu bentuk untuk layanan informasi kepada terutama kepada korban ya, kepada korban yang investasi ilegal ini. Ya, lanjut Pak. Ya, memang tidak bisa dipungkiri kan, memang tadi karena adanya salah satu faktornya ya, faktor-faktor yang bisa terjadinya investasi yang merugikan ini, karena memang kami mengakui, maksudnya tidak bisa dipungkiri mungkin masih ada ya sampai sekarang mungkin praktik-praktik investasi ilegal yang memang misalkan apakah belum dilaporkan, kan ini prosesnya masih terus gitu kan. Artinya saya berbicara ini
tidak menjamin gitu ya, di luar sana itu sudah tidak ada gitu praktik-praktik investasi ilegal. Nah ini oleh karena itu saya berada di bicara kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengingatkan, sama-sama mengingatkan bahwa mungkin masih ada ya praktik-praktik investasi yang berpotensi untuk merugikan gitu. Karena memang adanya supply dan demand. Itu artinya mungkin tadi dari pelaku itu tersebut menawarkan return yang tinggi gitu kan. Jadi karena adanya supply untuk yang diiming-imingi oleh keuntungan yang tinggi, tentunya ada permintaan di situ. Ada, terutama kepada masyarakat yang memang membutuhkan gitu kan, atau memang dia secara terburu-buru gitu, tanpa memikirkan panjang dia tertarik. Kemudian juga peningkatan kesadaran masyarakat yang memang terus proses ini akan terus dilakukan, meningkatkan kepedulian atau kesadaran dari masyarakat gitu kan. Nah, ada dua rumusan lah, katakanlah dua formulasi untuk kita memperhatikan terhadap kegiatan usaha yang dibilang investasi ilegal, suatu investasi itu. Kenali 2L, legalitasnya, legalitas dari lembaganya atau dari kegiatan usahanya, proses bisnisnya, kemudian juga logis. Logis artinya memberikan keuntungan yang memang katakanlah walaupun sama dengan rata-rata keuntungan di tempat lain atau di lembaga lain yang memang sama jenis usahanya, atau memang wajar gitu kan, logis wajar, apakah waktunya tidak instan, kemudian tidak terlalu tinggi, artinya jauh tinggi sekali di atas keuntungan pasar misalkan, seperti itu. Ini ada rumusan 2L, legal dan logis. Ini berlaku juga ya, tidak hanya untuk investasi, tetapi ketika Bapak Ibu juga menggunakan produk dan layanan dari sektor jasa keuangan. Ya lanjut. Ya, ini kurang lebih sama ya tadi, seperti yang sudah sampaikan, legalitas, kemudian logis, kemudian logis tadi tentunya kita dengan proses memahami dari manfaat risiko, hak dan kewajiban. Ya lanjut Pak Yudi. Nah, ini mungkin saya langsung bicara fintech ya. Mungkin Bapak Ibu, saya akan sedikit menyinggung fintech lending. Apa itu fintech lending? Mungkin yang bahasa kalau ini ada kaitannya juga. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena sekarang kan menjadi fenomena nih Pak Andi. Fenomena di masyarakat adanya fintech lending. Kalau bahasa awamnya atau bahasa masyarakat kita itu adanya pinjaman online seperti itu. Sebenarnya kalau sebelum kita bicara fintech lending itu mungkin saya akan sedikit menyampaikan mengenai fintech itu sendiri. Fintech itu sebenarnya apa sih? Fintech itu adalah sebenarnya adalah layanan jasa keuangan yang berbasis menggunakan yang didukung oleh teknologi informasi. Sebenarnya kegiatannya intinya sama gitu, kayak perbankan, adanya proses misalkan katakanlah untuk kredit ya Bapak Ibu, ada produk layanan peminjaman seperti itu, atau simpanan seperti itu. Jadi cuman kalau untuk dikatakan fintech itu financial technology karena didukung oleh teknologi informasi. Nah, sebenarnya dan untuk jasa keuangan yang terlibat atau yang termasuk dalam fintech tersebut atau teknologi finansial ini adalah adanya untuk proses pembayaran atau payment, kemudian ada pendanaan, kemudian ada perbankan. Nah, kalau perbankan misalkan untuk digital banking ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu mungkin ya, kalau untuk perbankan digital banking ini salah satu bentuknya adalah kayak edisi yang Bapak Ibu di agen Briling ini miliki ya. Ini salah satu bentuk dari teknologi finansial juga sebenarnya. Di mana didukung oleh adanya teknologi informasi, layanan untuk perbankan dibantu oleh Bapak Ibu yang menjadi agen Briling, bisa layaknya melakukan layanan seperti perbankan, seperti itu. Kemudian juga mencakup juga ada di pasar modal, jadi tidak hanya di perbankan Bapak Ibu, teknologi finansial itu di asuransi, kemudian dan di jasa-jasa pendukung lainnya. Nah, terutama teknologi informasi ini tentu kita bicaranya adalah menggunakan HP, ya, handphone atau menggunakan
apa ya, ya notebook, tapi yang memang didukung oleh internet gitu kan pasti. Nah, kemudian untuk salah satu tadi, untuk dari bicara mengenai teknologi finansial atau fintech tadi, dibagi-bagi lagi kategorinya. Ada lagi, kalau untuk yang fintech lending itu dia merupakan bagian dari kategori apa dia menghimpun ini ya, bukan menghimpun sih, artinya mempertemukan. Jadi ada penyelenggara fintech lending yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan yang akan menggunakan dana tersebut gitu, atau si peminjam gitu. Jadi ada penyelenggara nih, ada penyelenggaranya dia sebagai perantara gitu kan. Dia menyediakan layanan teknologinya dan kemudian mempertemukan antara pemberi pinjaman yang memiliki dana dengan yang meminjam, artinya yang membutuhkan dana. Nah, itu kategori atau bagian dari fintech lending tersebut. Jadi kalau tadi kan ada payment ya, kalau untuk payment itu kayak misalkan e-wallet gitu kan, kemudian seperti yang link aja atau apa tuh GoPay kayak gitu, OVO, Dana, GoFood, ya itu termasuk fintech juga, cuman dia untuk pembayaran, untuk payment. Sementara untuk pinjaman itu masuknya dalam istilahnya itu crowdfunding gitu Bapak Ibu. Artinya ya dana itu diperoleh dari pihak lain yang dimana sebagai perantara itu adalah ada penyelenggara dari layanan teknologi finansial tersebut. Jadi ada penyelenggaranya. Kemudian sedikit juga, nah ketika fintech lending ini sebenarnya siapa sih yang gimana sih gitu ya? Jadi ada, kalau boleh saya sampaikan secara sederhana mungkin ya, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu mengerti. Jadi ada 3 pihak Bapak Ibu, ada pemberi pinjaman kan seperti yang tadi saya bilang, kemudian ada penyelenggara fintech lending-nya yang menyediakan layanannya, yang menyediakan aplikasinya, yang membuat aplikasinya ya kalau di HP itu kan, misalkan kayak untuk Calling aja itu kan semua BUMN ya. Nah, seperti itu. Jadi BUMN bergabung menyediakan layanan masing-masing produk dan layanannya. Kemudian ada penerima pinjaman, atau katakanlah untuk penyelenggara ini bisa, kalau ini berbentuk badan hukum ya kalau penyelenggara itu. Jadi ada pemberi pinjaman, ada 3 pihak, pemberi pinjaman, penyelenggara, kemudian ada penerima pinjaman. Nah, antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman ini ada perjanjian. Jadi layanan pinjam-meminjam ini secara langsung antara si pemberi pinjaman atau kreditur dengan debitur penerima pinjaman yang berbasis teknologi informasi. Selain ada perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, tentunya juga antara pemberi pinjaman dengan si penyelenggaranya, kan? Apakah dia termasuk, apakah itu perjanjian mengatur yang mengenai fee-nya, seperti itu kan? Kemudian atau return-nya. Nah, kemudian ada juga perjanjian antara, nah kemudian perjanjian itu hanya 2 tadi, pemberi pinjaman dengan penyelenggara dan pemberi pinjaman dengan penerima. Nah, kemudian transaksinya itu adalah dilakukan oleh penerima pinjaman dan si penyelenggara tadi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi si pemberi pinjaman ini tentunya pihak yang memiliki dana lebih, dia ingin memberi pinjaman secara langsung dengan mengharapkan manfaat ekonomi yang lebih tinggi gitu, sesuai kesepakatan atau perjanjian tadi. Kemudian dari pihak penerima pinjaman mungkin dia untuk beberapa layanan fintech itu atau fintech lending ini, dia barangkali mungkin terkendala oleh tidak memiliki agunan atau pinjaman, tetapi memiliki kebutuhan untuk pinjam gitu kan. Nah, mungkin beberapa layanan fintech memang ada tidak mensyaratkan agunan ya. Kemudian juga bersedia membayar biaya pinjaman sesuai dengan kesepakatannya tentunya, dan ingin meminjam dengan cara yang mudah dan nyaman tentunya. Kemudian, nah penyelenggara ini dia yang membangun, menyediakan dan mengoperasikan dari aplikasi, katakanlah aplikasi ya yang ada di HP Bapak Ibu atau di internet itu, mempertemukan si peminjam dan pemberi pinjaman tadi secara langsung tanpa tatap muka. Seperti itu. Nah,
perkembangannya seperti yang Bapak Ibu lihat di layar itu perkembangannya sudah meningkat ya, trennya meningkat. Untuk ini data per 31 Juli 2020 ini jumlah akumulasi penyaluran sudah sampai 116 triliun. Nah, memang angkanya sangat besar. Ini menunjukkan bahwa fintech lending ini secara tidak langsung juga pada praktiknya atau di lapangan ini bisa juga kalau tidak dilakukan dari pihak kita mungkin sebagai masyarakat atau dari pihak otoritas juga perlu hal-hal yang diawasi atau perlu perlu diperhatikan gitu kan. Kemudian lanjut. Oh ya Bapak Ibu, ini untuk yang fintech lending tadi, boleh Pak Yudi dibalik lagi sebentar. Untuk perusahaan yang penyelenggara, seperti yang saya bilang tadi, dia yang mempertemukan antara peminjam dan pembeli itu, untuk sampai dengan data 31 Juli itu yang sudah terdaftar itu yang di kanan bawah itu ya, terdaftar ada 125, berizin 33. Nah, apa bedanya terdaftar dan berizin? Jadi, Bapak Ibu untuk perusahaan penyelenggara ini, dia harus terdaftar dan berizin di OJK. Kan? Ketika dia akan melakukan layanan itu, dia harus terdaftar dan berizin. Apa bedanya terdaftar dan berizin? Jadi ada prosesnya, dia harus melakukan pendaftaran dulu. Kemudian dikasih waktu jangka waktu 1 tahun ya, dia harus mengajukan izin. Jadi ketika dia belum berizin untuk melakukan operasional, dia tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usahanya. Nah, jadi kan memang untuk yang bisa dilakukan atau bisa melakukan kegiatan operasional itu adalah yang terdaftar dan juga sudah memiliki izin seperti itu. Ini terkait tadi legalitas ya Bapak Ibu ya, maksudnya dia sudah sah atau belum melakukan kegiatan usaha tersebut. Jumlahnya total ada 158. Untuk yang konvensional ada 147, untuk yang syariah ada 11. Ya, lanjut Pak Yudi. Nah, itu adanya fenomena fintech peer-to-peer lending atau penyelenggara fintech peer-to-peer lending di masyarakat kita itu bisa jadi menimbulkan beberapa permasalahan yang memang untuk beberapa penyelenggara yang memang misalkan karena tidak terdaftar di OJK. Artinya kan secara legalitas dia tidak sah ya untuk melakukan kegiatan usahanya. Ini belum bicara izin, tidak berizin, tidak terdaftar pun dia tidak melakukan proses itu. Kan ada 2 proses tuh, harus terdaftar dulu, kemudian kasih waktu 1 tahun untuk mengajukan izin. Ini terdaftar pun tidak gitu. Nah itu ada beberapa tadi mungkin yang menjadi temuan atau kasus di lapangan di masyarakat oleh SOI, apakah temuan SOI itu yang tidak terdaftar. Juga bunga pinjaman yang tidak jelas. Kemudian alamat peminjaman tidak jelas dan berganti nama. Itu menimbulkan permasalahan ya. Kalau ini mungkin dari sisi ininya ya. Dari sisi pemberi pinjamannya gitu kan. Bunga pinjaman tidak jelas, tidak diatur secara jelas. Kemudian media yang digunakannya media yang digunakannya itu tidak hanya menggunakan Google Play Store atau menawarkan aplikasi, tapi juga sudah menyertakan link unduh yang disebar melalui SMS ya, dan atau mencantumkan dalam status milik pelaku. Kemudian penyebaran data pribadi peminjam. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu hati-hati sekali ya, kalau misalkan Bapak Ibu ada menerima SMS gitu, kemudian ada linknya, dia menyertakan linknya juga. Kalau Bapak Ibu hati-hati sekali, jangan sampai kita terjebak gitu ya. Kalau kita misalkan sampai ngeklik gitu kan, khawatirnya nih data kontak di HP Bapak Ibu itu bisa terekam langsung gitu. Nah, itu ini dari beberapa permasalahan di lapangan itu dijadikan kontak-kontak itu menjadi terrekord gitu kan, tertarik gitu ke pihak si pelaku ini. Kemudian itu yang menjadikan alat untuk dia sebagai bukan meneror ya, memberitahukan gitu kepada kontak-kontak kita itu yang ada di HP bahwa apakah itu misalkan
misalkan Bapak A itu tidak memiliki pinjaman. Nah, jadi memberitakan keadaan misalkan karena memang si peminjam ini belum memenuhi kewajibannya, pembayaran pinjamannya tidak secara teratur gitu ya, ada tunggakan. Nah, itu diberitahukan sebagai alat jadi intimidasi gitu ke kontak-kontak yang memang ada di HP kita. Kemudian tata cara penagihan ini juga kadang-kadang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang maksudnya adab-adab yang wajar gitu. Apakah dilakukan bahkan sampai ke ancaman fisik barangkali ya, kemudian juga fitnah, kemudian hal-hal yang tidak tidak wajar gitu. Iya. Ya, ini hal-hal yang memang diperhatikan. Jadi kalau boleh saya rangkum lagi tadi, pertama tidak memiliki izin resmi ya, kemudian ancaman untuk adanya intimidasi dengan maksud dia untuk memberitahukan ke kontak-kontak lain atau mungkin ke si peminjamnya itu langsung sendiri juga. Kemudian tidak ada layanan pengaduan. Nah, kalau yang terdaftar dan berizin, tentunya hal ini tidak akan terjadi karena ini menjadi prasyarat dilakukan kajian atau dilakukan penilaian oleh OJK gitu kan sebelum memberikan izin bahwa hal-hal ini harus dipenuhi. Misalkan ada layanan pengaduan, dia harus memiliki informasi, kewajiban menyampaikan informasi, apakah terkait bunga atau kalau ada dendanya seperti apa. Nah, itu ke si calon peminjam ya. Nah, hal seperti ini OJK melakukan kajian atau melakukan penilaian harus dipenuhi prosedur-prosedur seperti ini. Jadi kemudian prosedur untuk melakukan penagihan seperti apa gitu kan. Tidak boleh ada praktik-praktik kekerasan atau yang meneror seperti itu. Nah, tentunya yang terdaftar dan berizin harapannya tidak, pastinya bisa saya bilang pastikan ini tidak terjadi praktik-praktik seperti ini. Ya, lanjut Pak Yudi. Nah, ini tindakan yang telah dilakukan oleh Satgas terhadap fintech peer-to-peer lending ilegal. Dari tahun 2018 sampai November 2019 telah menghentikan dan mengumumkan melalui siaran pers sebanyak 1.898 entitas fintech peer-to-peer lending tanpa izin OJK. Jadi bayangkan Bapak Ibu sangat banyak sekali ya. Ini yang sudah dilakukan salah satu tindakan penanganan dari Satgas ini terhadap fintech yang tidak tanpa izin. Nah, ini bentuk tindakannya ada macam-macam, seperti menghentikan, ini lebih ke represif ya, menghentikan tadi yang di atas tadi, kemudian juga pemblokiran. Nah, ketika si penyelenggara atau yang tidak berizin ini atau tidak berizin atau ilegal ini terbukti melakukan penyimpangan gitu kan, ini bisa berkoordinasi Satgas ini terutama yang dikomandoi oleh Kemenkominfo ya, Kemenkominfo untuk memblokir segala jalur akses apakah itu media sosialnya dari mulai websitenya barangkali kalau ada, kemudian aplikasinya itu melakukan pemblokiran. Kemudian mengumumkan kepada masyarakat agar masyarakat juga tidak menambah masyarakat yang menjadi korban atau menjadi terlibat dalam masuk ke dalam menjadi nasabah pelaku tersebut. Kemudian juga ada laporan informasi kepada Polri, kemudian juga membatasi ruang gerak transaksi keuangan yang masuk melalui jalur perbankan atau payment system. Nah, ini maksudnya adalah ketika misalkan diketahui terbukti ilegal, kita kan sudah lakukan penelitian atau pemeriksaan, kita dari Satgas itu kan ada termasuk Bank Indonesia ya. Bank Indonesia itu yang otoritas yang lebih ke untuk sistemnya, sistem fintech-nya. Kalau OJK itu dari mulai izin untuk terdaftar, berizin, dan izin usahanya, dilanjutkan dengan adanya proses perizinan ke Bank Indonesia. Dia terkait untuk yang mengatur sistemnya, sistem untuk fintech lending-nya.
Nah, bisa juga kalau misalkan si pelakunya itu terbukti melakukan investasi ilegal atau yang secara ilegal, kita bisa meminta perbankan untuk membekukan gitu kan rekening-rekening yang digunakan oleh pelaku tersebut gitu kan, agar aliran-aliran dana itu dibekukan. Artinya memutus akses keuangan yang melalui perbankan. Pasti itu melalui perbankan gitu kan, karena itu lebih lazim kan yang digunakan. Atau juga meminta bantuan Bank Indonesia kan, karena Bank Indonesia yang memang mengotorisasi juga terkait transfer atau transaksi dana melalui perbankan. Nah, kemudian untuk tindak lanjut penanganannya tadi ada, kalau dari Kemenkominfo ada cyber patroli, artinya memantau secara memantau secara mungkin secara sederhananya titik-titik ketika itu dia bisa mendeteksi titik-titik akses secara jalur informasinya, secara teknologi informasinya. Kemenkominfo memiliki tools untuk itu, memiliki sistem untuk itu. Kemudian juga penegakan hukum dan blokir. Ya lanjut Pak Yul. Ya, ini hal-hal yang tadi kurang lebih sama ya, tadi tindakan untuk peer-to-peer lending juga sama, ada tindakan preventif dan represif. Karena memang ini tuh peer-to-peer lending itu lebih didukung oleh teknologi informasi, jadi lebih banyak melibatkan kementerian atau lembaga-lembaga yang memang berwenang terkait komunikasi dan informasi seperti itu, seperti Dinas Kominfo, kemudian juga melalui pemblokiran situs, website, dan aplikasi. Juga setelah itu juga dilakukan diteruskan ke jalur hukum yang dikomandoi oleh Barreskrim Polri, seperti itu. Ini beberapa hal yang sudah dilakukan untuk tindakan preventif dan represif terkait peer-to-peer lending yang baik yang existing ya, untuk mencegah jadi hal yang tidak diinginkan, maupun kalau itu sudah terbukti ilegal itu dilakukan tindakan represif. Ya lanjut Pak Yudi. Nah, ya mungkin sedikit tips ya Bapak Ibu, kurang lebih sama kan seperti tadi yang investasi secara umum. Untuk peer-to-peer lending pun karena dia melibatkan adanya dana kita, atau misalkan kita berakad gitu ya, melakukan perjanjian, tentunya harus ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, pinjam pada fintech peer-to-peer lending yang terdaftar. Nah, gimana cara mengetahuinya? Bapak Ibu bisa ngecek ya, ada berbagai macam cara, seperti mengecek ke website OJK, ada daftar fintech peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin. Nah, itu seperti itu. Kalau memang tidak ada nama di situ, tidak termasuk dalam situ, berarti itu belum terdaftar dan berizin. Atau misalkan bisa juga menelepon, nanti ada layanan informasi untuk mengkonfirmasi. Kalau misalkan PTA ini sudah terdaftar atau berizin belum gitu. Itu untuk mengkonfirmasi bisa memastikan. Kemudian, dari sisi pengelolaannya mungkin ini khusus untuk peer-to-peer lending ya, meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jadi tidak hanya berdasarkan keinginan, mungkin Bapak Ibu kita harus bisa menahan. Memang sih khawatirnya gitu kan ditakutkan karena pada saat pandemi terutama ya, pada saat pandemi sekarang kan memang mungkin bagi sebagian masyarakat memang adanya kebutuhan gitu kan, karena memang ada penurunan secara ekonomi, nah, jadi terdesak lah katakanlah itu untuk meminjam, nah seperti itu. Nah, khawatirnya kalau misalkan hal-hal tidak memperhatikan tadi yang faktor utama ya, terdaftar atau secara legalitasnya sah, itu bisa merugikan kita gitu. Ketika hal-hal yang terjadi, ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Gitu. Jadi pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan kita, jangan memaksakan, jangan berpikir pendek gitu ya. Mungkin itu hal-hal yang bijaknya gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian
pinjam untuk kepentingan yang produktif. Kalaupun memang harus meminjam gitu Bapak Ibu, ya lebih baik kan ada baiknya itu digunakan untuk hal yang bersifat produktif gitu. Sehingga bisa meningkatkan meningkatkan manfaat ekonominya juga gitu untuk apakah itu mengembalikan kewajiban pinjamannya atau untuk meningkatkan kemampuan ekonomi secara keluarga kita juga gitu. Kemudian pahami manfaat biaya, bunga, jangka waktu, denda dan risikonya tadi. Jadi kalau pahami manfaatnya, biaya, bunganya dengan membaca perjanjian, kemudian jangka waktunya, denda dan risikonya. Nah, kalau untuk yang fintech yang terdaftar dan berizin ini tentunya ini telah melalui proses penilaian ya. Artinya kecil atau misalkan kami mengantisipasi ketika melakukan proses penilaian OJK itu ketika dia mengajukan izin hal-hal yang diperjanjikan atau hal-hal yang diakadkan di dalam ketika proses pinjam meminjam itu hal yang wajar gitu. Artinya yang wajar dan tidak berpotensi untuk merugikan. Nah, berbeda kalau misalkan itu dilakukan oleh peer-to-peer yang ilegal ya, itu bisa saja dia semaunya barangkali gitu lah, tidak ada prosedur yang wajar atau prosedur yang memang sesuai dengan ketentuan pada umumnya. Ya lanjut, baik. Nah ini gambaran saja secara statistik ya Bapak Ibu, secara angka bahwa entitas yang sudah ditangani tahun 2017, 18, 19. Nah, untuk yang di bawahnya ini kan seperti Bapak Ibu lihat, lebih banyak ditemukan oleh Satgas itu fintech peer-to-peer lending ya, paling banyak nih yang hijau ini, tahun 2019, 1.773 kasus barangkali seperti itu. Dibandingkan dengan kegiatan usaha yang lainnya yang memang skemanya adalah fintech ya, cuman khusus untuk yang fintech lending atau peer-to-peer ya, P2PL itu peer-to-peer lending Bapak Ibu, jadi pinjam meminjam gitu, pinjam meminjam menggunakan skema fintech gitu. Jadi memang paling banyak itu fintech peer-to-peer lending dibanding yang lainnya. Ada juga yang forex atau future trading, kemudian investasi uang dan lain sebagainya. Tapi memang masih memimpin ya, maksudnya masih lebih banyak untuk fintech peer-to-peer lending, sehingga itu menjadi perhatian juga bagi OJK sebagai otoritas utama yang mengatur dan mengawasi di sektor jasa keuangan. Lanjut. Nah, ini tadi Bapak Ibu, kalau seperti yang tadi saya bilang, jadi kami Satgas ya, melalui OJK, ini membuka layanan-layanan untuk terutama khusus untuk investasi bodong. Sebenarnya ini bukan untuk investasi saja ya, ketika ada hal yang ingin ditanyakan atau permasalahan dengan produk sektor jasa keuangan, dengan perbankan atau pegadaian atau apapun, ini bisa melalui kontak ini, ke kontak 157 atau melalui email ke konsumen@ojk.go.id atau ke waspadainvestasi@ojk.go.id. Nah, untuk daftar perusahaan fintech ya yang tidak berizin, itu bisa dilihat di ini, sikapiuangmu.ojk.go.id. Situ ada daftar yang tidak berizin yang memang sudah sudah ditemukan gitu ya oleh Satgas gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa Bapak Ibu juga bisa ini akan selalu menjadi terus ya, karena seperti yang tadi saya bilang, Satgas ini akan dibantu juga oleh masyarakat. Gitu. Adanya informasi dari masyarakat gitu untuk bisa menindaklanjuti dari adanya pelaporan, karena tidak bisa juga akan lebih cepat mungkin penanganannya apabila itu disinergikan atau dari masyarakat juga bisa segera melaporkan kalau memang atau untuk mencegah barangkali, untuk mencegah jangan sampai
terlibat atau masuk ke dalam praktik-praktik investasi ilegal tadi. Ya, lanjut, Pak. Ya, barangkali seperti itu Pak Andi. Maaf nih panjang, kalau panjang. Kurang lebih tadi informasi mengenai seputar investasi ya. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan investasi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga di sektor jasa keuangan yang menjadi otoritas pengawasan OJK, Pak. Demikian Pak Andi,